Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Maria. NIM belakang 3 digit NIM belakang yaitu 033 kelas A. Pada kesempatan ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah, tugas UAS, maksudnya tugas UAS mata kuliah Kapita Selekta IPA yang diampu oleh Ibu dosen Bu Feni Widianti. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi endokrinologi dan sistem reproduksi manusia. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan, di mana pokok pembahasan ini terdiri dari pengertian endokrinologi dan endokrin. Selanjutnya, kelenjar-kelenjar endokrin pada manusia. Selanjutnya, sistem reproduksi manusia, struktur dan fungsinya. Selanjutnya, integritas Islam pada sistem reproduksi manusia. Dan selanjutnya yaitu penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia serta upaya-upaya pencegahannya. Selanjutnya kita memasuki pengertian endokrinologi dan sistem endokrin itu. Endokrinologi merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari sistem endokrin. Sistem endokrin itu sendiri yaitu suatu sistem yang dimana diatur oleh kelenjar dan organ itu sendiri. Sistem endokrin itu sendiri yaitu suatu sistem yang dimana hormon-hormon tersebut diatur oleh kelenjar dan organ itu sendiri. Ya, setelah ini kita akan memasuki subbab yaitu kelenjar-kelenjar endokrin pada manusia. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis, di mana kelenjar ini menghasilkan bermacam-macam hormon untuk mengatur kelenjar endokrin lainnya. Selanjutnya kelenjar paratiroid. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan selanjutnya kita akan memasuki kelenjar-kelenjar endokrin pada manusia. Kelenjar hipofisis itu sendiri berfungsi untuk mengatur kelenjar endokrin lainnya. Selanjutnya, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid itu sendiri berfungsi menjaga keseimbangan kalsium dan darah. Selanjutnya, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini terdapat di rongga-rongga. Kelenjar pankreas ini terdapat di rongga-rongga peritoneal. Kelenjar pankreas itu tersendiri terletak di rongga parut, di mana di kelenjar pankreas ini ada sel beta dan sel alfa. Selanjutnya kita akan memasuki materi sistem reproduksi manusia, struktur dan fungsinya. Di sini saya akan menampilkan gambar. Ini merupakan gambar dari alat reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari dua alat reproduksi terluar dan dalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alat reproduksi terluar pada laki-laki. Testis itu merupakan suatu organ kecil yang diameternya 5 cm saja dan yang berfungsi menghasilkan sperma. Saluran reproduksi terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis itu berfungsi sebagai tempat pendewasaan dan penyimpanan sperma. Selanjutnya, vas deferens merupakan vas deferens berfungsi menyalurkan sperma ke uretra. Selanjutnya, uretra itu sendiri berfungsi menyalurkan sperma yang keluar dan untuk menyalurkan sperma ke indung telurnya. Kelenjar kelamin yang terdiri dari
vesikel seminalis. Vesikel seminalis itu sendiri berfungsi sebagai persediaan makanan bagi sperma. Selanjutnya, kelenjar prostat merupakan kelenjar yang mengeluarkan cairan encer seperti susu dan mempunyai sifat yang alkalis atau basah. Sifat ini berfungsi untuk menyeimbangkan keasaman vagina, dan kelenjar Cooper itu sendiri berfungsi sebagai membersihkan uretra dari residu urin. Alat reproduksi terluar itu sendiri yaitu penis, di mana penis itu dibagi menjadi dua, yaitu batang dan bagian kepala penis. Penis itu sendiri berfungsi untuk alat mengeluarkan sperma, urin, dan juga alat senggama. Pada bagian kulit itu disebut dengan preptilium. Skrotum adalah sebuah kantong kulit yang berwarna gelap yang melindungi testis dan sebagai tempat bergantungnya testik. Jika suhu dingin, skrotum ini akan mengerut dan menyebabkan testis lebih dekat dengan tubuh. Dan juga sebaliknya, jika suhu panas, maka testis akan melebar dan mengendur. Selanjutnya, kita akan memasuki alat reproduksi perempuan. Alat reproduksi perempuan itu terdiri dari yang ada di gambar tersebut, ada rahim, ovarium, tuba falopi, dan vagina. Alat reproduksi terluar dari organ perempuan yaitu mons veneris, yaitu sebuah bantalan lemak yang terletak pada depan symphysis pubis. Selanjutnya, labia mayora, yaitu dua lipatan tebal yang membentuk sisi vulva labia minora. Labia minora itu sendiri merupakan bagian kecil dari kulit yang diantaranya bagian atas labia. Klitoris merupakan sebuah jaringan yang kecil yang berbentuk bulat pada bagian pinggir dari sebuah vagina tersebut. Kelenjar vestibularis mayor merupakan kelenjar yang terletak di belakang labia mayora. Himen merupakan selaput tipis yang dimana di tengah-tengah himen itu terdapat lubang, itu berfungsi untuk mengeluarkan darah menstruasi. Alat reproduksi dalam pada wanita yaitu yang satu yaitu adalah vagina. Vagina adalah saluran yang elastis yang mempunyai panjang sekitar 8-10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina itu sendiri biasanya dilalui oleh darah saat menstruasi dan merupakan jalan lahirnya bayi. Selanjutnya, uterus atau disebut dengan rahim berperan penting dalam menstruasi dan melahirkan. Rahim itu sendiri berbentuk sebuah buah pir dan berongga dan berotot. Serviks juga merupakan bibir rahim. Serviks itu sendiri merupakan cairan yang berlendir. Pada saat mukus, serviks ini akan keluar dari vagina tersebut. Serviks ini pada saat keluar akan menjadi banyak, licin, dan elastik. Hal ini membantu pada proses pembentukan spermatozoa. Hal ini membantu pada saat spermatozoa mencapai uretra. Oviduk merupakan saluran yang menghasilkan atau memproduksi sel telur.
oviduk itu sendiri mempunyai panjang 8-10 cm. Oviduk ini mempunyai satu pasang. Oviduk ini mempunyai satu pasang alat organ. Selanjutnya, integritas Islam pada sistem reproduksi manusia itu tertulis pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14, di mana yang berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya, kemudian kami jadikan saripati itu sendiri akan disimpan di dalam suatu ruang atau organ. Kemudian air mani itu akan menjadi segumpal darah, akan menjadi segumpal daging, dan selanjutnya akan menjadi tulang belulang, dan tulang belulang itu sendiri akan menjadi organ ataupun suatu zat itu sendiri. Proses ini merupakan suatu proses sistem reproduksi di mana manusia yang berawal dari sel sperma dan sel telur kemudian akan digabungkan menjadi suatu zat, yaitu manusia itu sendiri. Proses tersebut mengalami beberapa fase. Pada proses pertemuan sperma dan sel telur itu sendiri dinamakan fertilisasi atau pembuahan, yang dimana sel-sel tersebut menjadi zigot akan menempel di dalam uterus atau rahim. Setelah menempel di uterus atau rahim itu sendiri, zigot tersebut akan membelah dan berkembang menjadi suatu zat atau segumpal daging, sehingga akan menjadi suatu zat, yaitu atau makhluk hidup itu sendiri yang disebut manusia. Selanjutnya kita memasuki subbab penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia itu sendiri. Yang pertama, AIDS adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang bisa merusak. AIDS adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang biasanya merusak sistem kekebalan tubuh dengan cara menyerang darah putih. Yang selanjutnya, citis merupakan sindrom klinis yang kompleks yang diidentifikasi oleh peradangan akut atau kronis akibat infeksi pada lapisan kandung kemih itu sendiri. Wanita rentan mengalami infeksi. Trichomoniasis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh sel yang parasit. Selanjutnya kita memasuki subbab yang terakhir itu sendiri, yaitu upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, mengganti celana dalam minimal 2-3 kali, yaitu memotong rambut yang ada di organ reproduksi apabila sudah terlalu panjang, karena rambut tersebut apabila sudah terlalu panjang akan menjadi ruang suatu bakteri sehingga menjadi gatal. Selanjutnya, memakai celana dalam kantung dan mengganti pembalut apabila para wanita sedang mengalami menstruasi 1 kali dalam penggantian pembalut, yaitu 5-6 jam itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.